Halo semuanya, saya Nirwan. Di video kali ini saya mau unboxing dan kasih kesan pertama untuk produk jam tangan pintar atau smartwatch dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi Watch. Jam tangan ini rilis di bulan Oktober 2020 dan masuk secara resmi ke Indonesia di bulan Desember 2020. Tapi layaknya produk handphone dari Xiaomi, smartwatch ini sampai dengan video ini dibuat, yaitu Januari 2021, masih susah banget didapetin. Saya nggak tahu kenapa, mungkin memang karena unit yang masuk ke Indonesia sampai dengan sekarang itu masih sedikit, jadi supply and demand dari produk ini itu nggak seimbang. Dan saya beli Xiaomi Mi Watch ini juga bukan dari Xiaomi Store atau dari website resmi Xiaomi, melainkan saya beli di salah satu marketplace di Indonesia. Untungnya adalah dengan harga retail yaitu 1.599 juta atau 1,6 juta. Oke, kalau gitu kita lihat dulu proses unboxing dari produk ini untuk tahu apa aja yang kita dapat dari pembelian Xiaomi Mi Watch. Let's go! Oke, ini adalah box atau kemasan dari Xiaomi Mi Watch-nya. Bisa kita lihat di bagian depan ini ada gambar dari smartwatch-nya itu sendiri dengan warna yang kita pilih. Karena saya pilih warna beige, jadi gambar atau tampilan dari jam tangan di depannya ini juga berwarna beige. Begitu juga misalkan kalian pilih warna navy atau black, gambar di bagian depan ini juga mengikuti warna yang kalian pilih. Lanjut di sisi kanan atas, ini ada logo Xiaomi. Kemudian di kiri bawah ada tulisan Mi Watch. Kemudian di sisi kiri ada tulisan Mi Watch lagi. Lalu ada keterangan berat dari jam tangannya yaitu 32 gram. Atau Xiaomi bilang ini setara dengan 4 buah kertas HVS. Kemudian di sisi kanannya ini ada keterangan blood oxygen dan heart rate monitoring. Lalu informasi di sebelah kanan boxnya. Ini ada fitur-fitur unggulan lainnya. Yang pertama adalah long lasting battery life. Ini Xiaomi mengklaim bahwa jam tangan ini bisa bertahan 14 sampai 16 hari. Lalu ada 110 olahraga yang dapat di-track dengan jam tangan ini. Kemudian ada keterangan 5 ATM water resistant atau 5 ATM itu setara dengan 50 meter. Jadi jam tangan ini dapat bertahan di kedalaman air hingga 50 meter. Kemudian yang terakhir adalah automatic start or pause workout detection. Jadi jam tangan ini bisa tahu kapan kita mulai dan berhenti olahraga. Lanjut di sisi belakang atau di bagian belakang boxnya ada keterangan Mi Watch lagi, ada gambar jam tangannya lagi. Terus ini ada modelnya yaitu XMW TCL02. Kemudian ada resolusi layarnya 454 x 454 pixel. Ukuran layarnya 1,39 inci dengan AMOLED. Kemudian ini input untuk pengecasannya 5 volt. Lalu konektivitasnya ini sudah Bluetooth 5.0. Kapasitas baterainya 420 mAh dan ini bisa digunakan di Android 5.0 dan iOS 10 ke atas. Keterangan apa lagi? Ini sama ini keterangan warnanya beige. Seperti yang tadi kalian lihat, smartwatch ini punya dua tombol fisik, yaitu tombol home dan juga tombol sport. Untuk tombol home, kalau kita klik akan muncul menu-menu pilihan yang bisa kita pilih seperti menu olahraga, yaitu kita bisa pilih olahraga yang mau kita lakukan. Kemudian ada riwayat latihan yang sudah pernah kita lakukan.
Lalu ada data kegiatan kita seperti informasi kalori, berapa langkah yang sudah kita tempuh, dan penghitungan berdiri kita dalam satu hari. Selanjutnya, pengukuran denyut jantung yang cukup detail informasinya. Ada pengukuran oximeter juga, yaitu informasi pengukuran tingkat oksigen dalam darah. Kemudian ada laporan data tidur, lalu ada laporan energi yang kita gunakan saat olahraga atau beraktivitas. Selanjutnya ada pengukuran tingkat stres, ada menu latihan untuk bernafas agar kita lebih tenang atau rileks. Di smartwatch ini kita juga bisa atur musik yang sedang berjalan di handphone kita. Kemudian ada pengaturan alarm, lalu ada stopwatch, ini wajib banget ada di jam. Ada pengaturan timer juga, kemudian ada informasi cuaca, informasi tekanan udara dan ketinggian juga ada. Ada kompas juga. Kemudian ada notifikasi pesan masuk dari handphone kita. Lalu ada Find My Phone. Smartwatch ini juga bisa jadi center walaupun cahayanya nggak begitu terang. Kemudian ada menu bantuan. Dan yang terakhir adalah menu setting. Untuk tombol sport adalah tombol shortcut ke menu-menu olahraga yang mau kita lakukan. Olahraganya mulai dari lari dalam ruangan, renang, sepeda, yoga, dan banyak lainnya. Kesan pertama saya untuk Xiaomi Mi Watch ini adalah tampilannya cukup mewah walaupun bodi atau frame dari smartwatch ini belum berbahan metal, melainkan berbahan dari poliamida. Yang saya tahu poliamida itu adalah sejenis plastik yang kuat dan ringan, tapi karena di finishing dengan baik dan juga halus, tampilannya terlihat premium. Layar dari smartwatch ini sedikit melengkung di bagian sisi-sisinya, jadi bentuknya nggak kaku, dan karena layarnya sudah AMOLED, warna yang dihasilkan cerah dan jelas. Kemudian untuk strap atau tali jamnya ini juga cukup nyaman saat digunakan karena terbuat dari karet yang lembut dan cukup tebal. .9 mm, ukuran Xiaomi Mi Watch ini cukup pas di tangan saya yang berdiameter 16 cm. Dan karena bodi atau framenya bukan dari bahan metal, jadi bobotnya cukup ringan. Sebagai perbandingan, Xiaomi Mi Watch ini lebih ringan dibandingkan jam tangan saya yang lain, yaitu G-Shock DW 5700 BBMA. Overall menurut saya dengan harga di bawah 2 juta, Xiaomi Mi Watch ini bisa kasih kesan yang bagus dengan desain premium, dan juga fitur-fiturnya cukup lengkap, serta user interface-nya mudah dimengerti. Kemudian pilihan watch face atau desain tampilan jamnya juga banyak dengan kita bisa download di aplikasi Xiaomi Wear. Dan yang pasti harganya masih termasuk salah satu yang termurah di kelas smartwatch seperti ini. Oh iya, maaf saya belum bisa kasih full review untuk Xiaomi Mi Watch ini karena produk smartwatch seperti ini itu harus mungkin digunakan 1-2 minggu dulu untuk lihat gimana performanya dan buktiin klaim dari Xiaomi yang bilang kalau Xiaomi Mi Watch ini baterainya bisa tahan 14-16 hari. Itu mungkin saya harus gunakan selama durasi tersebut. Kalau misalkan kalian mau lihat full reviewnya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau banyak yang request, saya buatkan video full review untuk Xiaomi Mi Watch ini. Oke, kalau gitu sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Like kalau suka video ini, subscribe channel ini jika belum. Saya Nirwan Fadli, pamit.